Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 9? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti biasa, jam matematika sama Ibu ya. Untuk pertemuan kali ini kita masuk melanjutkan materi kemarin ya, yaitu tentang persamaan kuadrat bagian kedua. Nah, yang bagian kedua ini yaitu lebih ke mencari akar persamaan kuadrat ya. Oke, lebih konsentrasi lagi. Diingatkan kembali bahwa bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, di sini Ibu kasih singkatan PK. PK itu persamaan kuadrat ya. Bentuk umumnya masih ingat kan? Yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan ABC adalah bilangan real. Oke, contohnya udah tahu ya. Bahwa variabelnya satu ya, X. Kalau X saja, kalau Y saja. Kemudian pangkat tertingginya itu adalah pangkat 2. Nah, di sini ya, ada beberapa contoh persamaan kuadrat. Yang pertama itu persamaan kuadratnya lengkap. Yang kedua tidak lengkap ya, tidak ada B-nya. Yang ketiga itu tidak ada C-nya. Oke. Nah, di sini kita coba menentukan mana A, mana B, mana C ya. Nah, di sini A-nya ini ya, yang koefisiennya dari X kuadrat ya, yang nempel di X kuadrat yaitu 3, B-nya itu yang nempel di X ya. Nah, dan perhatikan tanda negatifnya. Di sini negatif 5 itu B, dan C-nya si konstantanya si 8. Oke, udah ingat ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Oke, yang A-nya mana? Iya, betul. A-nya itu yang nempel di X kuadrat itu berapa? 1. Kemudian B-nya mana? Yang nempel di X. Ya, di sini tidak ada, berarti B-nya 0 dan C-nya negatif 9. Betul. Yang ketiga, A-nya 1, B-nya negatif 3, dan C-nya 0. Oke, sudah bisa ya menentukan mana A, mana B, dan mana C. Karena ini merupakan salah satu petunjuk nanti untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat ya. Oke, berikutnya itu dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, akar-akar dari suatu persamaan kuadrat merupakan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut ya. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, ini X kuadrat, misalkan ini yang nomor 3, X kuadrat min 3X sama dengan 0. Nah, X-nya itu berapa sih yang bisa memenuhi sehingga dia sama dengan 0 gitu kan ya. Oke. Nah, cara menentukannya ada 3 cara. Yang pertama, bisa dengan cara memfaktorkan. Yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Jadi, inti dari menentukan akar itu ada 3 cara ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang memfaktorkan saja terlebih dahulu. Untuk kedua dan ketiga ya, cara kedua dan ketiga itu insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, sebelum memfaktorkan, Ibu di sini mah langsung menentukan nilai diskriminan ya. Untuk apa nilai diskriminan itu? Ketika sudah tahu dia nilai diskriminannya, maka kita tahu dia punya akar persamaan atau tidak ya. Nah, adapun nilai diskriminannya biasanya simbolnya D. D sama dengan, nah ini wajib hafal ya. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C ya. Jadi B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Oke. Nah, nanti setelah didapat nilai D-nya berapa, terus kita lihat kalau diskriminannya sama lebih dari 0 ya. Lebih dari 0 kan banyak bilangan. Berarti persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar berbeda. Kalau nanti hasilnya D sama dengan 0 ya, dari hasil perhitungan B kuadrat min 4AC-nya sama dengan 0,
Artinya dia memiliki dua akar kembar. Nah, kalau kurang dari 0 atau negatif ya nanti hasil perhitungannya, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar penyelesaian. Jadi tidak usah diselesaikan kalau udah tahu kalau diskriminannya kurang dari 0. Nah, ini diskriminan juga harus hafal ya penentuannya. Kurang dari 0, lebih dari 0, dan sama dengan 0 ya. Wajib hafal. Nah, jadi nanti setiap dikasih suatu persamaan kuadrat itu, tidak semua persamaan kuadrat itu mempunyai akar penyelesaian gitu ya. Jadi harus dicek dulu diskriminannya. Oke, contohnya nih, contoh pertama. Misalkan di sini ada persamaan kuadrat 2x kuadrat min 7x. Nah, pertama kita tentukan dulu kayak tadi A-nya mana ya. A-nya 2, B-nya negatif 7, dan C-nya 0. Kemudian masukkan ke rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat, nih, B min 7 kuadrat, B kuadrat min 4 kali A-nya 2, C-nya 0. Ini hitung saja seperti biasa. Negatif 7 kuadrat itu kan 49. Dikurangi 4 kali 2 kali 0 ya 0. Berarti hasilnya 49. Nah, karena D-nya 49 artinya diskriminannya lebih dari 0 kan? Nih, 49 itu lebih dari 0 kan? Artinya si persamaan kuadrat ini nanti bisa diselesaikan dan mempunyai dua akar yang berbeda. Gitu. Nanti menyelesaikannya di slide berikutnya. Kemudian contoh berikutnya. Nah, ini ya. 3x kuadrat plus 8x plus 9. Kalau dilihat, dia memenuhi suatu persamaan kuadrat ya. Variabelnya x ya sama, dan pangkat tertingginya 2. Betul. Nah, kita tentukan A-nya 3, B-nya 8, dan C-nya 9. Lalu masukkan diskriminannya. Setelah dihitung, ternyata diskriminannya itu 64 kurangi 108 itu pasti nilainya negatif. Nah, karena hasilnya negatif, artinya diskriminannya kurang dari 0. Artinya, persamaan kuadrat ini tidak mempunyai akar penyelesaian. Jadi sudah tidak bisa dilanjutkan. Itu ya maksud dari diskriminan. Iya, kita ke slide berikutnya deh ini ya, tipe soal. Nah, di sini untuk tipe yang pertama itu ada bentuk ax kuadrat plus bx ya. Kita akan memfaktorkan ya setelah ini. Nah, dan memfaktorkan, nah ini ya, nih di sini ada ax kuadrat plus bx. Cara memfaktorkan adalah di sini kan ada dua suku. Nah, lihat di kedua suku tersebut ada unsur yang sama ya, yaitu x ya. Di sini x pangkat 2, di sini x. Nah, ambil x-nya pangkat terendah yaitu x ya. Oke. Lalu buat kurung. Nah, di dalam kurungnya ini adalah sisanya. Nah, ini cara memfaktorkan ya. Ini coba yang ini. AX kuadrat, ini X, berarti dibagi X, berarti sisa AX. Plus, nah BX bagi X itu sisa B. Nah, itu cara memfaktorkan. Ya, bisa difahami ya. Nah, ini. Lalu, ini X kali dalam kurung. Nah, yang pertama itu X dulu. X sama dengan 0. Jadi langsung dipisah ya, X sama dengan 0. Atau, nah ini dalam kurung, AX plus B sama dengan 0. Jadi setelah bentuknya dikali begini, nah lalu dipisah menjadi suku pertama sama dengan 0, suku kedua sama dengan 0. Kemudian X1, nah ini adalah akar tadi yang disebutkan akar persamaan ke-1 sama dengan 0. Atau, nah ini X kedua ya, yang ini T. X kedua sama dengan, karena B-nya transposisi menjadi negatif B, A-nya menjadi per, jadi X keduanya adalah min B per A. Ini kalau pakai huruf ya. Sekarang kita langsung ke soal. Nah, tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat min 7x ya. Seperti biasa, langkah pertama adalah menentukan A, B, dan C-nya. Oke. A, B, dan C. Ini memfaktorkan, sorry. Memfaktorkan ya. Nah, cara memfaktorkannya adalah lihat di kedua suku ini. Unsur yang sama adalah X kan. Oke. Ambil X terendah yaitu X saja. X pangkat 1. Oke.
Nah, ini adalah si faktornya apa ya? FPB-nya. Nah, lalu yang di dalam kurung adalah sisanya. Nih, di sini ya, suku pertama 2x kuadrat bagi x berarti sisa 2x kan? Karena x-nya udah diambil di luar. Nah, suku yang kedua karena x-nya udah diambil berarti sisa negatif 7. Nah, inilah bentuk faktornya menjadi x dikali 2x min 7. Jadi ada dua kelompok. Kemudian kita pisahkan. Nah, ini x sama dengan 0. Nah, yang dalam kurung itu atau berarti menjadi dua penyelesaian ya. 2x min 7 sama dengan 0. Bisa dipahami ya. Nah, setelah ini yang kiri udah selesai. X sama dengan 0. Ini adalah akar yang pertama. Nah, terus akar yang kedua itu dialjabarkan biasa. X sama dengan ini negatif 7 ya transposisi menjadi 7. Ini per 2, 7 per 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,7 per 2. Ya, jadi kita sudah masuk ke mencari penyelesaian. HP. HP itu himpunan penyelesaian. Disingkat menjadi HP ya. Bisa ya. Nah, ini yang soal paling sederhana ya, memfaktorkannya seperti ini. Nanti ada memfaktorkan yang jenis kedua, bentuk kedua ya. Ini bentuk pertama seperti ini. Bisa dicoba pelan-pelan di rumah ya. Nah, ya betul kan tadi tentukan A, B, dan C-nya. Ini Ibu dari belakang. Jadi tentukan A, B, C. Tentukan diskriminan dulu ya. Ternyata diskriminannya 49 tadi. D lebih dari 0. Artinya mempunyai dua akar berbeda. Nah, ini maksud dari dua akar yang berbeda itu ini. 0 dan 7 per 2. Jadi angkanya beda, bilangannya beda. Itu ya. Oke, nah sekarang contoh yang kedua, masih memfaktorkan bentuk ini. Kita cek dulu apakah ini bisa diselesaikan ya. Cek diskriminan, ternyata diskrminannya 36. Artinya bisa dan mempunyai dua akar berbeda. Kita mulai. Nih, 2x kuadrat sama 6x, unsur yang sama apa? Ya betul, x, pangkat 1 ya, x. Dan lihat ini bilangannya, si koefisiennya. 2 dan 6 itu bisa dibagi oleh 2 kan? Sehingga, nah, FPB-nya itu adalah 2x. Kalau tadi mah x kan, kalau ini 2x. Udah, nah sekarang kita coba operasikan. Yang suku pertama, 2x kuadrat diambil 2x, berarti sisa x kan? Karena ini kalau dikalikan itu 2x kuadrat. Nah, kebayang? Yang kedua, 6x sudah diambil 2x, berarti sudah dibagi 2x, berarti sisa 3 kan? Karena kalau dikalikan lagi ini 6x. Nah, kebayang kan? Oke. Nah, ini sudah menjadi dua suku kan ya. Nah, berarti yang pertama ini 2x sama dengan 0. Sebenarnya ini 2x sama dengan 0. Sama aja menjadi x sama dengan 0. Yang kedua itu atau x plus 3 sama dengan 0. Oke. Nah, penyelesaian yang pertama adalah sama dengan 0. X1 sama dengan 0. Penyelesaian kedua, X sama dengan negatif 3. Ya, X yang kedua ini, sorry, nggak ada ketulis. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, 0, negatif 3. Nah, mengenai tanda X1, X2 itu masih ada yang setuju dan tidak ya, pakai X1, X2. Ada juga dosen ibu menyebutkan ini boleh X saja, ini X saja juga nggak apa-apa. Oke. Sekarang yang contoh berikutnya. Ini ya, 4x kuadrat. Soalnya nggak muncul. 4x kuadrat min 9. Nah, ini bentuk berikutnya. Ini bentuk kuadrat ya. Lihat di sini, 4 itu bilangan kuadrat, X juga bilangan kuadrat. 9 juga ya. Jadi, caranya mudah. Kurung-kurung. Ini 2 kan ya. 2 kali 2, 4. Nah, yang belakang itu plus minus. Dari 3 dan 3. Kebayang ya? Ini dari depan, ini dari belakang. Tinggal kayak tadi. Ya, keluarga pertama sama dengan 0 atau keluarga kedua sama dengan 0. Maka X sama dengan 3 per 2. Dan ini X sama dengan negatif 3 per 2.
Jadi HP-nya 3/2, min 3/2. Ya, berikutnya memfaktorkan bentuk x kuadrat plus bx plus c yang lengkap ya, persamaan kuadratnya. Nah, ini inti dari pembelajaran persamaan kuadrat. Nah, memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat yang lengkap yaitu dengan mencari dua bilangan yang memenuhi ya. Yaitu kita misalkan M dan N, sehingga nanti ada pakai rumus sedikit ya, bahwa jumlah dari M dan N ya, M plus N adalah B, dan M kali N sama dengan C ya. Sehingga nanti faktor dari X kuadrat plus BX plus C itu adalah X plus M kali X plus N tadi ya, yang ada kurung-kurung hasil faktor gini. Nah, ini mah hasil faktornya dalam bentuk kurung-kurung ya, ada dua kurung berdempetan. Oke, ini untuk lebih jelasnya contoh pertama. Tentukan faktor dan himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 3X plus 2. Ya, seperti biasa tentukan ABC-nya dulu. A-nya 1, B-nya 3, dan C-nya 2. Oke, kemudian diskriminannya B kuadrat min 4 kali A kali C. Ya, ini setelah dihitung sama dengan 1. Artinya diskriminan lebih dari 0. Jadi dia bisa diselesaikan ya. Dia mempunyai dua akar berbeda. Oke, kita mulai memfaktorkan ya. Nah, di sini memfaktorkannya adalah tadi ya, M plus N sama dengan B. Di sini B-nya kan 3. Nah, kita bikin catatan bahwa M plus N-nya itu sama dengan B. Ya, M plus N itu adalah 3. Kalau M dikali N itu sama dengan 2 ya, C-nya 2. Nah, jadi tugas berikutnya adalah menentukan siapa M, siapa N ya, berapa M, berapa N. Kira-kira berapa ya yang kalau dijumlahkan sama dengan 3? Ya, bisa 1 tambah 2, 2 tambah 1, atau 3 tambah 0. Ya. Nah, di antara bilangan-bilangan tadi, atau bisa 4 tambah min 1, ya, 5 tambah min 2, ya, banyak banget. Nah, tapi yang mana yang betul adalah yaitu ketika dikalikan M kali N, itu sama dengan 2. Ya, berarti kira-kira siapa nih? M kali N sama dengan 2. 2 kali 1 ya. Nah, ketika M-nya 2, N-nya 1, 2 kali 1 2, 2 tambah 1 3. Oh ya benar. Jadi M-nya bisa 2, N-nya 1, atau dibalikan 1 2, atau min 2 min 1. Jadi banyak kemungkinannya ya. Misalkan ininya 2, 1. Bisa juga negatif 2 sama negatif 1 ya. Nah, tapi kalau negatif 2, negatif 1 dijumlahkan, nah kalau dijumlahkan maka dia tidak memenuhi karena negatif 3, berarti bukan. Dia memenuhi 2 dan 1, betul gak ya? Iya betul, M-nya 1, N-nya 2. Boleh M-nya 2 juga ya, gak apa-apa. Karena tuh ketika dijumlahkan 3, dikalikan 2. Nah, jadi ini harus di erase dulu biar kelihatan. Bentar ya. Hapus dulu halangan. Sip. Oke. Nah, jadi tadi karena udah ada, nah kita bentuk ke yang seperti ini ya. Akar faktor dari X kuadrat plus 3X plus 2 adalah siapkan kurung-kurung ya. Siapkan kurung-kurung. Kemudian ini X dipetakan, baru masukkan di sini X plus M, di sini X plus N. Boleh juga di sini X plus 2, di sini X plus 1, gak apa-apa di antara mereka. Jadi inilah faktornya ya. Faktor dari persamaan ini adalah X plus 1 dan X plus 2. Ini kalau memfaktorkan. Nah, karena kita langsung ke menentukan himpunan penyelesaian, maka kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, sebelum melanjutkan, nah, kalian biar percaya bahwa ini adalah faktornya, kita operasikan aja pelangi-pelanginya. Nah, ini ketika dipelangi-pelangi, dia kembali ke bentuk soal. Ya, berarti betul. Udah bisa ya memfaktorkan. Nah, sekarang menentukan himpunan penyelesaian. Tadi ya, jadi soal sama dengan faktornya,
Nah, dari sini kayak tadi, di sini menjadi ada dua kubu kan. Nah, kubu pertama X plus 1 sama dengan 0, atau kubu kedua X plus 2 sama dengan 0. Jadi harus begini atau ya, X1 atau X2. Nah, dari sini dioperasikan seperti biasa, berarti menjadi X sama dengan, nah ini kan transposisi menjadi negatif 1, yang ini X plus 2 menjadi X sama dengan negatif 2 kan ya, transposisi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ini, X1 nya negatif 1, X keduanya negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, negatif 2. Gitu ya, coba dipahami lagi. Ini cara menentukan M dan N ya, dua bilangan untuk masukkan ke faktor. Setelah difaktorkan baru diselesaikan. Ya, jadi kuncinya adalah memfaktorkannya yang betul. Oke, kita ke contoh berikutnya. Nah, ini ya. Faktorkan bentuk persamaan kuadrat berikut. Ya, biasa tentukan A, B, dan C. A-nya 1, B-nya 5, dan C-nya negatif 14. Cek diskriminannya, ternyata diskriminannya lebih dari 0, berarti bisa diselesaikan. Kita faktorkan ya. Nah, kita faktorkan seperti tadi ya. M tambah N sama dengan B, ya ini 5 ya. Jadi kalau dijumlahkan, hasilnya plus 5. Nah, kalau dikalikan, hasilnya negatif 14. Berarti berapa ya? Kalau dikalikan negatif 14 itu kan kemungkinan negatif 7 kali 2 ya. Kemungkinan-kemungkinannya. Nah, ini. Kemungkinan-kemungkinannya ini ya, M kali N itu sama dengan negatif 14. Itu kan bisa 1 kali negatif 14, bisa 2 kali negatif 7, bisa 7 kali negatif 2, atau 14 kali negatif 1. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan ini diceknya dengan cara dijumlahkan M plus N-nya ya. Jadi 1 tambah negatif 14, betul nggak hasilnya 5? Bukan ya. Ini 2 tambah negatif 7, negatif 5, bukan. 14 tambah negatif 1, bukan. Nah, yang memenuhi adalah 7 tambah negatif 2, itu sama dengan 5. Ya, hasil memenuhi B. Nah, jadi ambillah 7 dan negatif 2. Oke. Ya, memenuhi ya. Oke. Setelah tahu M dan N-nya, lalu dibuatlah faktornya ya, tadi kurung-kurung itu ya. Berarti yang kurung pertama adalah X plus 7, dan kurung kedua adalah X min 2. Inilah faktor dari X kuadrat plus 5X plus 14. Nah, sekarang kita tentukan himpunan penyelesaiannya ya. Tadi ya, karena faktornya sudah betul, kita tinggal bikin himpunan penyelesaiannya. Itu ini ya, kurung pertama sama dengan 0, kurung kedua sama dengan 0. Ini dialjabarkan, berarti X yang pertama adalah, iya betul, negatif 7. Yang ini X yang kedua adalah betul 2 ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7,2. Nah, coba dipahami lagi ya. Jadi ini nih, intinya itu adalah memfaktorkannya harus tepat. Ketika menentukan M dan N-nya betul, maka ke bawahnya juga pasti betul. Ya. Nah, berikutnya. Nah, ini ya sekarang. Tadi yang memfaktorkan yang di sini A-nya 1 ya. A-nya 1. Nah, berikutnya adalah memfaktorkan yang A-nya bukan 1 atau ada bilangan di depan X kuadratnya. Nah, ini ya, kalian sudah mulai ke level berikutnya. Nah, ini ya, A-nya tidak sama dengan 1. Sama seperti tadi menentukan M dan N. Ketika dijumlahkan hasilnya B, dan ketika dikalikan hasilnya adalah AC atau C ya. Karena tadi sebenarnya AC juga. Karena A-nya 1, berarti C. Berarti 1 kali C kan C. Nah, AC ini berarti harus dikalikan A dan C-nya. Nah, kemudian nanti faktornya itu kan tadi kan X plus M ya, dan X plus N. Nah, karena ada si A yang bukan angka 1, berarti A-nya ditulis, dan setiap M dan N-nya dibagi A. Oke, ini kalau menurut teori, ya nanti ada dua cara ya.
Contoh yang pertama, faktorkan dan tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat plus 11x plus 12. Nah, seperti ini ya. Di depan x kuadrat itu bukan angka 1, tapi ada sebuah bilangan ya. Yang jelas bukan 1. Ya, seperti biasa tentukan A, B, dan C-nya, dan diskriminannya ternyata diskriminannya positif ya, atau lebih dari 0, sehingga punya akar. Nah, kita faktorkan ya tadi. M plus N-nya sama dengan 11, dan kalau dikalikan M kali N-nya itu adalah tadi AC ya, 2 kali 12, 24. Jadi bukan C aja, tapi tadi ya, dibiasakan AC. 2 kali 12 itu 24. Nah, kita ini ya cari kayak tadi berapa ya, kalau 24 itu kan 12 kali 2, 8 kali 3, 6 kali 4, 2 kali 12, dan bisa negatif-negatif ya. Nah, di sini kita peroleh M-nya 3 dan N-nya 8 ya, karena 8 tambah 3, 11. Kalau 12 sama 2 kan, kalau dijumlah 14, jadi tidak memenuhi ya, memenuhi ini. Nah, kemudian dibuat tadi bentuknya ya, yaitu kan biasanya mah kurung-kurung. Nah, sekarang yang kurung depan ada ada A-nya, yaitu angka 2. A kali tadi ya, berarti 8-nya per 2, yang ini 3-nya per 2. Oke, nah karena X ini 8, yang pertama itu 8 per 2-nya 4 kan pas ya. Nah, si 2-nya boleh digeser ke sini. Ini bukan minus ya, tapi kali. Nah, ini udah jadi. Nah, ini 2-nya ini mana ya? Nah, si 2-nya ini kan dipelangi ke sini 2x, di sini ke sini. Kali kan habis ya. 2 kali 3 per 2 itu habis. Berarti menjadi 2x plus 3. Nah, inilah faktornya, yaitu x plus 4 dan 2x plus 3. Ya, faktor dari 2x kuadrat plus 11x plus 12. Nah, Ibu ada cara lainnya, yaitu membagi menjadi 2 dunia. Kalau Ibu 2 dunia ya. Nah, ini. Si yang unsur BX ini nanti akan dipecah. Nah, cara pemecahannya juga nggak asal. Kan kalau 11 bisa dipecah jadi 1 tambah 10, 2 tambah 9, 8 tambah 3, 7 tambah 4, dan macam-macam kan. Nah, itu nggak sembarangan. Cara menentukannya adalah, nih AC ya, A kali C-nya kan 24. Plus 24 kan. Positif. Nah, 24 itu berapa kali berapa sih? Nah, Ibu ambilnya 8 kali 3. Kenapa? Karena ketika ditambahkan 8 kali 3 itu adalah 11. Ya, ya. Kenapa nggak ngambil 6 kali 4? 6 kali 4 24. Nggak diambil karena 6 ditambahkan. Kalau ditambahkan hasilnya 10. Tidak memenuhi. Ya, makanya ambilnya 8 dan 3. Nah, karena udah tahu 8 dan 3, si M dan N-nya, nah, Ibu mah dipecah menjadi 8x tambah 3x. Nih, si 11x ini dipecah. Jadi ada 4 suku. Nah, setelah dipecah begini, ini menjadi 2 dunia. Artinya duaan-duaan. Ini duaan, ini duaan. Ya, tuh, dipecah ya menjadi 2 dunia. Nah, setelah dipecah, baru ini difaktorkan. Difaktorkan ya. Nah, 2x kuadrat dengan 8x, maka faktornya adalah x dan 2. FPB-nya itu ya, 2x ya. Ini bisa dibagi 2, bisa dibagi 2, bisa dibagi x. Berarti faktor FPB-nya 2x, terus sisanya 2x kuadrat bagi 2x itu x, dan ini 8x bagi 2x adalah 4. Faktor yang tadi yang di awal. Ya. Nah, dunia yang kedua, 3x dan 12 itu bisa dibagi 3. Nah, sisanya adalah x dan 4. Kebayang ya? Nah, lalu, nah ini Ibu sengaja kan beda warna, ada yang hitam, ada yang merah. Nah, artinya adalah, ini sebenarnya inti dari 2 dunia ini adalah yang dikurung warna merah itu pasti sama bilangannya si orang-orangnya. Harus sama ya, syaratnya harus sama. Kalau dia beda berarti gagal memfaktorkannya. Nah, sudah sama berarti dia adalah faktor yang pertama, yaitu x plus 4. Nah, faktor yang keduanya siapa? Yaitu tadi mereka yang di luar, yaitu 2x dan si 3 ini digabung menjadi 2x plus 3. Kenapa plus 3? Karena dia positif di sini. Ya.
Kalau di sini negatif berarti negatif. Oke? Nah, jadi faktor dari 2x kuadrat plus 11x plus... Iya, tadi ya, sudah dapat faktornya. Yang satu yang warna merah, yang satunya lagi itu yang hitam ya, digabung. Jadi 2x plus 3 yang hitam, kemudian yang merah x plus 4. Jadi ini faktor dari 2x kuadrat plus 11x plus 12 ya, sama kan ya. Nah, kalau sudah memfaktorkannya udah betul, baru ke penyelesaian himpunannya. Ya, mencari akar-akarnya. Nah, ini ya. Akar yang pertama 2x plus 3 sampai 0, berarti x-nya negatif 3 per 2. Yang keduanya x plus 4 berarti x sama dengan negatif 4 transposisi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dan negatif 3 per 2. Nah ini yang bentuk A-nya tidak sama dengan 1. Ada dua cara ya. Silakan dipahami mau cara yang pertama atau cara yang kedua dalam menentukan faktornya. Oke, berikut. Ya, itu ya berarti teori tentang memfaktorkan ya. Ada yang 3 bentuk ya. Bentuk yang pertama itu yang tidak lengkap, yang paling sederhana. Yang kedua itu memfaktorkan tadi ya kurung-kurungnya yang bentuk A-nya sama dengan 1 ya, x kuadratnya itu koefisiennya 1, dan yang bentuk yang ketiga itu A-nya tidak sama dengan 1 ya, yang di dua dunia ini dibelah begini. Nah, untuk biar kalian terlatih dan lebih paham, di sini ada latihan soal, ada 12 nomor. Nah, ini tidak dikerjakan semua ya, tapi akan dibuat kelompok berpasangan duaan-duaan. Nah, nanti tiap pasangan siswa mengerjakan hanya satu nomor saja. Beserta caranya seperti tadi ya, menentukan ABC-nya, kemudian diskriminannya, kemudian apanya itu teh memfaktorkannya, baru menyelesaikan himpunan penyelesaiannya sampai dapat. Begitu ya. Beserta alasannya kalau misalkan ini diskriminannya negatif, berarti tidak bisa diselesaikan ya, harus dijelaskan kenapa tidak bisa diselesaikan. Oke. Nah, untuk pembagian kelompoknya berdasarkan list kehadiran hari ini. Nanti lebih dijelaskan di WhatsApp grup ya. Ini latihan soalnya. Oke. Baiklah, sekian ya materi mengenai memfaktorkan dan menentukan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Insya Allah nanti pekan depan masuk ke tadi ya yang menentukan akar persamaannya dengan cara yang kedua ya, dengan cara kedua dan cara yang ketiga. Oke, cukup sekian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.